Ya, Bisa. menunggu yang lain. Baik. Sampai di mana kemarin? At-Taubah ya 41 kalau nggak salah. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hifafan fawwathiqalan wajahidu fi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kamu masih kayak ada suara-suara pantulannya. Coba ulangi. Zalikum khairun. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. لو كان عرادا فريبا وسفرا قاصرا لا تعبعوك ولكن ulangi. لو كان عرضا. Coba ulangi. لو كان عرضا. لو كان عرضا لو كان عرضا قريبا لو كان عرضا لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيدا لا تبوءك ولكن بعدتم بعدت عليهم الشقات syuqa. Kalau berarti عليهم الشقة. شقة. عليهم الشقة. عليهم الشقة وسيحلفون بالله وسيحلفون بالله jadi ada panjang gitu. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أفلاه عنك لما عزمت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Tunggu sebentar. Ya, oke. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر
wartabat qulubuhum. wartabat qulubuhum Tanya fahum banyak. Wartabat qulubuhum. wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun walau aradu khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu Karihallah, tidak panjang. Karihallahum. karihallahun bim asahum fasabatahum wakila khudu ma'al qaidin law kharaju fi Law kharaju fikum maza law kharaju fikum ma fi-nya panjang karena mati dengannya. Law kharaju fikum maza. law kharaju fikum mazatukum illa mazadukum. law kharajum fikum fikum mazadukum illa khabala wala tidak panjang. Khabala tidak ditafsir. illa habala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizalimin. Yang ditasdid. Wallahu alimun bizzalimin. Wallahu alimun bizzalimin. Ya. Lanjut Mas Joko. Lihat yang ke-47. Yes. Nomor berapa nih? A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad bataqawul fitnata min qablu wa qalabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa tahara amrullahi wa hum karihun wa minhum man yaqulu atli wa la taftini wala taftinni ala fil fitnat isaqatu wa inna jahannama lahu hitatu bil kafirin in tusibka hasanatun
wa in tusibakal musibatu yaqulu qad akhadna amrana min qabl Wa yatawallaw wallaw wa hum farihun Apanya dah? wa hum farihun Dapat farihun. wa hum farihun Ya. qul ayyusib Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahil falyatawakkalul mu'minun qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnataini wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adabin min indihi au bi'aidina wa tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun qul anfusakum qul anfiqau taw'an au qarhan lam yutaqabbala minkum innakum kuntum kalau ada dunia itu ditahan 2 harkat, Mas Joko. Ditahan 2 harkat. Innakum kuntum qauman fasikin. Ya. Wa ma mata'ahum an Wa ma mana'ahum ay wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqahumul illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yaqtunas salata illa wa hum kusala wa la tunfikuna illa ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sampai di ayat yang ke-55 ya. Ya, baik. Yang lain ada informasi, Mas Joko? Mas Agus saja, Ustaz. Sama Mas Nuraliansa tadi izin juga bilangnya ada tahlilan tempat keluarganya yang meninggal. Ini Mas Ari. Nggak ada. Selebihnya nggak ada, Ustaz. Sudah di WA juga? Sudah dijawab semua. Nggak ada balasan? Nggak ada, Ustaz. Mungkin nggak ada paket kah gimana? Iya. Kemarin sempat saya ketemu di masjid. Insya Allah beliau kayaknya juga mau menikah itu. Sudah mau melamar itu. Oh. Di masjid mana, Ustaz? Ya. Di masjid mana? Di Masjid Al-Taqwa. Oh, Taqwa. Iya. Oh, beliau berjamaah di situ.
Ya sempat kemarin beliau ada sholat isya di sini ketemu. Di Ataqwa kan alhamdulillah berjamaah walaupun memang jaga jarak. Ya, baik. Kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab tarbiyah. Ya, sekarang kita mau melanjutkan. Sudah selesai ya kemarin ya? Sudah selesai ya? Kemarin sudah selesai ya, ada pada bermajelis ya? Iya, Ustaz. Ya. Wajib belajar di sudah. Ya baik, kita ulangi sedikit ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kita ingin mengulang sedikit tentang adab-adab dalam bermajelis ya. Jadi ada dua pembahasan kita akan bahas ya, yang telah lalu juga kita sampaikan. Yang pertama adalah adab-adab dalam bermajelis, kemudian yang kedua adalah adab-adab seorang yang dibina terhadap yang pembinanya atau mutarabbi. Mutarabbi kita sebut dengan yang dibina. Ya, kemudian murabbi itu sebagai pembina. Ya, pembina. Jadi ada adab-adabnya. Nah, sekarang kita ingin mengulangi terkait dengan adab-adab tarbiyah, adab-adab dalam bermajelis atau melakukan majelis ilmu, baik itu disebut halaqah tarbiyah, baik itu majelis ilmu, pengajian dan sebagainya. Kita sudah sebutkan ada 13 poin kalau tidak salah kemarin. Kita ulangi secara singkat. Yang pertama adalah memilih majelis, khiyarul majelis, yaitu memilih majelis. Jadi tidak semua majelis ya kita bisa ikuti ya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang berteman dengan penjualnya diibaratkan dengan orang yang menjual parfum atau minyak wangi. Ya, orang yang berteman dengan orang yang baik pasti dia akan mendapatkan faedah dari teman tersebut. Ya, kemudian apabila dia berteman dengan orang yang jahat, ya maka orang yang tidak baik maka dia akan juga ya. Diibaratkan dengan penjual parfum dan penjual dengan pandai besi. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, orang seperti orang penjual parfum, maka setidaknya kita, walaupun kita tidak membeli parfum tersebut, tetapi kita mendapatkan harum dari penjual minyak wangi tersebut. Kemudian yang kedua, adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam majelis itu tentunya banyak terucap perkataan-perkataan atau selawat ya kepada Rasulullah SAW. Ya, tentunya kita disunahkan untuk menjawab salam tersebut ketika misalkan ada orang yang menyebutkan Nabi SAW, kita menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengancam bagi orang yang menyebutkan barang siapa yang sebutkan namaku lalu kemudian dia tidak berselawat kepada aku, maka dia adalah orang yang paling bakhil, orang yang paling bakhil. Kita perlu banyak selawat atau mengingat Allah Subhanahu, berselawat kepada Rasulullah SAW dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan majelis ilmu itu adalah zikrullah, majelis mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya ada majelis ilmu yang tidak mengingat Allah, justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti
berarti itu bukan majelis ilmu. Ya, itu bukan majelis ilmu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, memberikan salam kepada orang yang ada di majelis, ya, memberikan salam kepada orang yang ada di majelis tak kala kita datang ataupun kita pulang. Ya, jadi ketika kita datang dalam sebuah majelis misalnya, maka kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di majelis tersebut, baik itu ketika kita datang ataupun ketika kita mau pulang. Nah, itu adabnya. Ya, ketika kita misalkan taruhlah kita adakan tarbiyah misalkan, kemudian kita datang kemudian kita datang dalam ke tempat tersebut, maka sebelum kita duduk kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di situ. Ya, mengucapkan kepada teman kita yang ada duluan. Lalu kemudian kita ketika pulang pun mengucapkan salam. Itu adabnya. Kemudian tidak menyuruh seorang untuk berdiri dari majelisnya, kemudian dia duduk di tempatnya. Ya. Jadi ketika misalnya ada orang yang duduk di depan kita misalkan, lalu kemudian kita minta dia untuk bergeser dari tempatnya. Ya, misalkan ada pengajian, ada sudah orang yang duduk di depan misalkan, lalu kita kemudian menggeser dia atau kita mau menyuruh dia untuk pindah dari tempatnya, itu tidak boleh. Ya, karena itu merupakan tempat duduk haknya dari orang tersebut untuk duduk di situ, karena dia mungkin duluan datang, maka kita tidak boleh menggesernya. Ya, kita tidak boleh kemudian mengusirnya atau memberikan atau menarik dia untuk kemudian pindah dari tempat tersebut. Ya, kalau kita terlambat datang berarti kita harus mengikuti saf selanjutnya. Ya, kemudian kita tidak boleh menggantikan orang atau mengambil tempat duduk orang. Ya. Kemudian yang kelima adalah melapangkan majelis. Ya, saling melapangkan majelis, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tafassahu fil majalis. Ya, dan saling berlapanglah kalian dalam bermajelis. Berlapang artinya ya tidak bersempit-sempit, tapi juga tidak longgar-longgar, karena ada juga hadis yang mengatakan tidak boleh kita ketika sebuah pengajian itu ya terpencar-pencar. Ya, hendaklah kita saling ya berlapang-lapang. Ya. Berlapang-lapang di sini berarti bukan kemudian bersempit-sempit sehingga tidak membuat orang leluasa untuk bergerak misalkan, ya, tetapi punya jarak sedikit, tapi tidak juga terlalu berlebihan, tidak berlebihan jaraknya. Kemudian ini tentunya dalam kondisi normal ya. Kalau tidak normal ya sekarang ya memang harus jaga jarak. Ya. Kemudian yang keenam, jika dia meninggalkan majelisnya, kemudian kembali lagi, maka dia lebih berhak. Ya, jadi ketika misalnya kita duduk di sebuah pengajian, kemudian kita ingin mungkin membuang hajat ke belakang, buang air kecil misalkan, atau mau berwudu, maka hak kita sebenarnya di tempat duduk yang sebelumnya. Jadi tidak boleh sebenarnya orang lain mengambil tempat duduk kita kalau cuma kita pindah sebentar atau kita mau izin ke belakang, izin ke WC misalkan untuk mengambil wudu ataupun membuang air, membuang hajat misalkan. Nah, kita tidak boleh kemudian orang lain mengambil tempat kita. Ya. Makanya biasanya kita tandain, jadi kita taruh buku kah, taruh topi dan sebagainya agar orang lain tidak mengambil, karena itu merupakan hak kita, tempat duduk kita. Ya, kemudian motivasi untuk berkumpul dan tidak bercerai dalam bermajlis. Ya, artinya kita tidak bercerai dalam bermajlis. Ya, terkadang kan ada seseorang itu yang sambil mendengarkan pengajian dia mencari tempat-tempat posisi yang agak jauh, ya, mau mencari tempat posisi yang agak bisa bersandar misalkan, ya, sehingga dia jaraknya jauh dari tempat pengajian sehingga dia tidak mendapatkan faedah atau fadilah dari bermajelis. Ya, fadilah dan bermajelis. Ya, dia mungkin mencari cari tempat sambil mendengarkan juga, tapi dia jauh jaraknya, ya, terpisah-pisah. Ini sudah disebutkan hadisnya juga kemarin ya. Kemudian ke-8 tidak memisahkan antara dua orang kecuali seizinnya. Ya, jadi kalau misalkan kita datang ada dua orang, kita langsung mengambil posisi di tengahnya, di tengah antara dua teman kita, itu tidak boleh ya. Sehingga kita membuat jarak
antara teman kita satu dan teman yang lain. Padahal mereka sebenarnya awalnya mereka berdua berdampingan misalkan, lalu kemudian datang kita memisahkan mereka, itu tidak boleh. Ya. Misalkan mereka sehingga mereka terpisah dari satu sama lainnya. Lantaran karena kita datang di tengah-tengahnya, ya itu tidak dianjurkan. Kemudian duduk di tempat pemberhentian atau akhir majelis, disesuaikan dengan kehadiran kita. Jadi kalau kita bisa datang terlambat, jangan juga kita paksakan untuk di depan, ya. Apalagi kalau sudah penuh misalkan ya. Kecuali kalau ada yang kosong memang spare, ya, atau memang masih ada kosong di depan sehingga kita untuk masuk ke depan. Tapi kalau misalkan sudah penuh, kita maksa diri untuk maju ke depan, padahal kita datangnya terlambat. Ya, kemudian sebaik-baik majelis boleh maju ke depan jika ada tempat yang kosong. Ini tadi disebutkan ya. Kalau misalnya ada tempat yang kosong, ya boleh kita maju ke depan. Ya tidak ada larangan ya. Kalau misalkan ada yang kosong, yang penting yang kosong tersebut bukan punya orang atau bukan tempat orang. Ya. Ya, kemudian yang ke-11, sebaik-baik majelis adalah yang lapang. Ya, itu disebutkan ya, bahwa majelis ya hendaknya selalu berlapang-lapang. Berlapang itu berarti bukan berjarak jauh, tetapi dia tidak juga sempit, ya, tidak juga terlalu lebar, ya. Ya, seukuran bagaimana kita nyaman duduknya lah. Ya, bagaimana kita nyaman duduk. Kemudian menghindari duduk yang terlarang. Ya duduk yang terlarang ini sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu dia duduk dengan bersandar pada satu tangan kiri. Bersandar pada satu tangan. Nanti kita contohkan ya kalau kita lagi offline ya. Ini perlu dicontohkan ya. Dia bersandar dengan tangan kirinya satu saja. Ya ini tidak boleh. Ya, bersandar dengan tangan kiri satu ke belakang ya. Ya, kemudian terakhir adalah menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Semua sudah hafal doanya ya. Nah, ini kita ulang saja ya. Ini kita ulang adab-adab dalam bermajelis. Kemudian kita ingin menyebutkan bagaimana adab-adab seorang mutarabbi. Mutarabbi itu orang yang dibina dengan murabbinya atau orang yang pembinanya. Ya, orang pembinanya. Yang pertama, kita ingin menyebutkan bahwa seorang mutarabbi itu harus menjaga kehormatan murabbinya. Ya, murabbi itu pembina atau pengarah ya. Taruh misalnya kita ini ya, misalkan saya sebagai murabbi, kalian sebagai teman-teman sebagai mutarabbi. Nah, hak seorang mutarabbi atau ada pada seorang mutarabbi terhadap murabbinya adalah menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya. Apatah lagi ketika misalkan tidak berada di depannya misalkan. Ya, tidak berada di depannya, maksudnya ketika kita tidak bersama-sama misalkan ya, kita harus menjaga kehormatan dari murabbi kita. Kemudian menulis dari sang murabbi atau mencatat dari apa-apa yang disampaikan oleh seorang murabbi. Ya, ini sudah perlu kita tekankan ya, bahwa setiap pertemuan itu kita mesti harus menulis. Ya, menulis supaya apa? Supaya kita punya catatan juga terkait dengan materi-materi yang telah kita sampaikan. Ya, senantiasa mempunyai buku catatan. Ya. Kemudian yang ketiga, memuliakan dengan cara tawadhu, ya, tidak sombong. Ya. Dan ada juga sebagian orang yang mungkin ilmunya sudah mapan, ilmunya sudah mempunyai ilmu yang sangat tinggi, sehingga sudah tidak menghormati atau tidak menghormati pembinanya, ya, tidak menghormati pembinanya. Kemudian juga tidak menghargainya, ya, tidak mendahului dalam satu pendapat, ya, misalkan ada sebuah permasalahan, ya, lalu kemudian dia mendahului permasalahan tersebut dengan memberikan jawaban-jawaban, ya, walaupun belum diminta memberikan jawaban, dia sudah memberikan jawaban sendiri. Ya, kemudian selalu menyertai murabbi. Ya, tentunya kalau kita menyertai pembina kita, maka kita akan mendapatkan faedah dari dan adab dari tersebut. Kemudian faedah dari ilmunya. Ya. Kemudian yang kelima, beradab ketika di depannya. Ya, artinya ketika kita lagi melakukan aktivitas tarbiyah misalkan, konsentrasi dan menghadirkan seluruh perhatian
perhatian kita kepada ustaz atau kepada murabbi kita. Kemudian yang keenam adalah sabar dan sabar atas kekakuannya atau kekurangannya. Ini tentu kita maklumi. Mungkin dari sisi kami banyak kekurangan misalkan, kita bersabar atas kekurangan tersebut dan berupaya memaklumi atas kekurangannya. Kemudian berbaik sangka atau berhusnuzon ya ketika misalkan ada hal-hal yang mungkin menurut kita itu kurang baik atau kurang tepat, maka kita berhusnuzon bahwa itu mungkin beliau lupa atau sebagainya. Kemudian dengarkan dan baik walaupun sudah mengetahui atau mendengarkan sebelumnya. Jadi ketika misalkan ada materi yang sudah kita pernah dengar, misalkan yang sudah kita pernah dengar, baik kita dengar dari lewat video, lewat YouTube dan sebagainya, dan dilakukan disampaikan yang lain, maka kita mendengar dengan baik, mendengar dengan baik walaupun itu sudah kita pernah dengar, baik walaupun itu saya dengar. Kemudian tidak malu dalam bertanya. Itulah ini juga jadi obat dari ketidaktahuan itulah bertanya. Kalau kita tidak tahu maka kita bertanya. Ya karena obat ketidaktahuan adalah bertanya. Kemudian terakhir adalah tidak merasa lebih pintar. Ini tidak merasa lebih pintar. Nah ini semua adab-adab yang mesti kita harus terapkan dalam diri kita, dalam kegiatan-kegiatan, dalam kegiatan-kegiatan baik itu pengajian, tarbiyah, dan majelis ilmu yang lain. Baik, itu materi yang pertama. Kemudian kita ingin masuk ke materi selanjutnya, sedikit ya, kurang lebih 5 menit atau 10 menit ya, sebagai pengantar kita ya terkait dengan materi baru ya. Coba misalkan. Lihat semua ya? Masih on? Masih kedengaran suaranya? Masih Ustaz. Masih Ustaz. Kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Ya, baik. Materi yang kedua yang kita sampaikan, tolong dicek, dicatat juga di catatan kita, adalah problematika umat Islam. Qadaya ummatil islamiyah. Ya, qadaya ummatil islamiyah atau problematika umat Islam. Ya, di sini ada beberapa poin. Sebelumnya kita ingin menyebutkan bahwa problematika itu terkandung dalamnya makna kepedulian ya atau perhatian setiap muslim terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam dan kaum muslimin. Ya, seorang yang tidak memiliki perhatian atau kepedulian terhadap problematika umat, ya problematika itu permasalahan umat ya sekarang ini, maka dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dia tidak termasuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan itu bahwa siapa yang tidur di waktu malam dan tidak pernah risau dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, maka hakikatnya dia itu bukan umat ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kalau misalnya kita orang yang sudah sadar akan ilmu pengetahuan, sadar akan ilmu syar'i misalkan, ya rajin untuk ilmu misalkan, maka tidak sepantasnya kita kemudian melupakan problematika umat atau permasalahan-permasalahan atau kepedulian kita terhadap kaum muslimin. Ya, kalau kita definisikan bahwa problema itu dalam bahasa Indonesia
adalah masalah-masalah yang belum terpecahkan atau masalah-masalah yang belum ada solusinya. Ya, sedangkan definisi yang lain bahwa problematika itu adanya perbedaan ya antara yang ideal dengan yang realitas sekarang. Jadi problematika itu yang perbedaan antara yang ideal dengan real kenyataan sekarang, ya real kenyataan sekarang. Kita kasih contoh misalkan kita kuliah itu kan normalnya misalkan idealnya itu adalah 4 tahun. Ya, idealnya 4 tahun ya. Tesis, skripsi dan sebagainya. Akan tetapi kadang ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, itu ada perbedaan, berarti ada problematika, ada permasalahan, ya. Ada problematika. Ya, sehingga dia tidak menyelesaikan perkuliahannya secara ideal. Kita misalkan kita ketarakan butuh waktu 1,5 jam naik speed misalkan. Itu idealnya kita ketarakan itu 1,5 jam. Tetapi kadang ada orang yang sampai 3 jam, 4 jam. Ya, itu pasti ada permasalahan. Ya, ada yang tidak ideal, yang tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Ya, sehingga disebut problematika atau disebut dengan problem. Ya, mungkin karena mesin rusak misalkan, atau kena gusung sehingga dia tidak bisa tidak bisa melanjutkan perjalanan, harus menunggu pasang air dan sebagainya. Itu adalah problematika yang terjadi sehingga tidak adanya tidak sesuai antara real dengan kenyataan yang terjadi, tidak sesuai dengan yang ideal dengan kenyataan yang terjadi. Nah, begitu juga dengan umat Islam. Ya, begitu juga dengan umat Islam. Ya, tentunya kita memposisikan diri kita dengan kondisi sekarang yang begitu banyak problematika. Ya, apabila kita membandingkan dengan yang ideal itu adalah adalah Islam di masa Rasulullah SAW. Itu adalah ideal, di mana Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hidup. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka paling minimal ada 3 kondisi ideal yang seharusnya dimiliki umat Islam, di mana kondisi ideal tersebut telah dimiliki dan dilaksanakan oleh para pendahulu-pendahulu kita atau para sahabat Rasulullah SAW, as-salafus saleh atau orang-orang terdahulu. Ya, di sini disebutkan ya, misaliyatu. Ya, yang pertama adalah khairu ummah. Ya. Yang ideal itu misaliyatun atau idealnya itu adalah yang pertama adalah khairul ummah. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 110. Coba buka semua. Coba bacakan Mas Joko. Al-Imran ayat 110. Dapat 110. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa
Wat watumin watuminun Watu'minuna billah. billah walau amanna ahlul kitabi lakana khairal lahum Lakana khairan lahum. lakana khairal lahum minhumul minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Ya, baik. Artinya kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh atau berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka ada orang-orang fasik. Ya, ini adalah kondisi ideal ya di zaman Rasulullah SAW. Kenapa disebut ideal? Yang pertama karena mereka adalah umat yang terbaik. Ya, Al-Imran ayat 110 tadi ini, kuntum khaira ummat. Ya, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ya, ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Ya, ini poin yang pertama. Kenapa disebut yang terbaik? Yang pertama, karena mereka senantiasa beramal ma'ruf, mengerjakan perbuatan al-ma'ruf atau perbuatan yang baik. Ya. Kemudian apalagi sifat yang terbaik yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah SAW atau orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Poin yang kedua, ya, poin yang kedua itu an-nahyi anil munkar. Bisa dibaca ya? Yaitu orang yang mencegah terhadap perbuatan kemungkaran. Ya, mereka memiliki semangat untuk melakukan amar ma'ruf, ya, membuat kebaikan dan hampir aktivitas mereka senantiasa dalam koridor yang ma'ruf. Kemudian mereka mencegah dari kemungkaran. Ya, jiwa mereka tidak pernah tenang melihat kemungkaran. Ya, oleh karena itu mereka berbuat untuk mencegah dari kemungkaran tersebut. Itulah ciri khas orang-orang terdahulu, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kuntum khairu umat, orang-orang yang terbaik. Ya, apa ciri mereka? Yang pertama adalah al-ma'ruf, ya, al-amru bil ma'ruf, mengerjakan yang baik. Kemudian an-nahwi anil munkar, mereka senantiasa tidak tenang dengan adanya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ya, tentunya hal ini bukan berarti kita frontal ya. Ya, ketika ada kemaksiatan misalkan kita langsung membabi buta sekarang itu persekusi, ya, langsung kemudian ke tempat kemaksiatan tersebut lalu menghukum sendiri, ya. Ya, akan tetapi ada tahapannya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fabi lisani, ya, fa illam yastati fabi qalbi, dzalika ad'aful iman. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini dalam artian tangan adalah kekuasaan. Kalau misalnya ada seorang yang bermaksiat, ya, kalau kita mampu, misalkan kita memiliki kekuasaan di dalamnya, misalkan keluarga kita yang kita punya tanggung jawab di dalamnya, maka kita harus mencegahnya dengan tangan kita. Ya, dengan tangan. Itu artinya kalau kita memiliki kekuasaan dengan orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Misalkan kita bos,
anak buah kita melakukan maksiat misalkan, maka kita bisa mencegah dengan tangan. Ya, bisa mencegah dengan tangan karena atau keluarga kita misalkan, mencegah dengan tangan. Apabila tidak mampu dengan lisan, dengan ucapan, dengan larangan, ya. Dan jika tidak mampu juga dengan hati, ya. Dan ini adalah selemahnya iman, ya. Dan kita harus menghindari. Dan kemudian kita melihat kemungkaran, kita tidak menghindari dengan tangan, tidak menghindari juga dengan lisan. Kita juga tidak menafikan dalam hati kita bahwa itu adalah kemaksiatan. Kita justru terlarut dalam kemaksiatan tersebut misalkan. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ya. Kalau ciri khas orang-orang terdahulu yang idealnya, ya, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terbaik adalah mereka senantiasa nahwu anil munkar, yang mencegah dari perbuatan mungkar. Bagi ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia nasihati, ya. Dia nasihati bahwa itu adalah kemungkaran, dan salah satu bentuk yang bisa mencegah musibah yang terjadi itu adalah dengan nahi mungkar. Ya, karena sesungguhnya musibah yang terjadi baik di negara kita dan di tempat-tempat yang lain itu karena banyaknya orang yang melakukan dosa, dan sesungguhnya bala atau bencana itu sebagian besar itu karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, oleh karena itu untuk menghindari bala, salah satunya adalah dengan mencegah perbuatan mungkar. Ya, coba bayangkan saya peristiwa-peristiwa seperti di daerah mana? Palu dulunya misalkan. Ya, itu kan di tempat-tempat yang sekarang yang hancur itu tempat kemaksiatan. Ya, bahkan sudah terjadi kemaksiatan di situ. Ada juga orang yang mau melakukan ritual di situ untuk mencegah bala misalkan, padahal justru apa yang dilakukannya itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar, ya, atau melakukan kesyirikan, ya, dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memotongkan ayam pada penunggunya dan sebagainya, dan itu sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan yang justru mendatangkan bala yang lebih besar, ya, bencana yang lebih besar. Kenapa? Karena melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa disebut khairu ummah? Karena ya al-imanu billah. Mereka beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah 3 sifat yang menyebabkan mereka direkomendasikan dan diakui Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi umat yang terbaik yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini, maka kita harus senantiasa melakukan amar ma'ruf, melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan, beramal ma'ruf, kemudian mencegah perbuatan yang buruk, nahi munkar, dan tentunya yang terakhir adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, saya kira poin pertama cukup dulu ya, sudah agak panjang. Jadi itu adalah realita umat terdahulu, yaitu umat yang terbaik. Ya, nanti akan kita ceritakan bagaimana kondisi sekarang kita. Ya, apa kita juga termasuk orang yang terbaik sekarang? Ya, nanti kita insya Allah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada juga penyampaian kepada kita semua. Mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan pindah jadwal ya. Bismillah ya. Kita pindah jadwal, bukan malam Rabu. Bisa? Selain malam Rabu? Insya Allah. Bisa ya. Kalau kita pindah ke malam Sabtu bisa enggak? Malam apa Ustaz? Malam Sabtu. Malam Insya Allah kalau Sabtu siap. biasa jalan saya Ustaz malam Sabtu. Ya, jalan. Ya. Oh, bukan malam gitu. bukan malam Ahad yang jalannya ya. Enggak, malam Sabtu biasanya. Tapi enggak setiap minggu. Kadang-kadang. Kongko-kongko ya gitu ya. 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 Silaturahmi. Silaturahmi, Masya Allah. Ya, jadi saya berharap sebenarnya malam Sabtu atau malam Senin bisa. Malam Sabtu atau malam Senin. Bisa. Karena malam Rabu insya Allah. Ya. Malam Senin kayaknya Ustaz ya. Lebih Malam tepat Senin aja kayaknya. ya. Soalnya Kita kan minggunya
akadnya kan pada libur kerja kan. Ya, betul. Malam Senin bisa. Malam Senin aja ya. Jadi Ya. malam Senin kita tetapkan malam Senin ya, karena malam Rabu itu ada jadwal saya, ada jadwal apa namanya belajar, yaitu jadwal belajar yang ditentukan langsung dari apa namanya, saya sudah tidak bisa mengelak. Saya mengelak bilang ada kajian tarbiyah misalkan sudah tidak bisa karena sudah disepakati, jadi saya mengikuti aja apa yang telah disepakati oleh teman-teman ya, saya terpaksa ngikut. Jadi saya bilang nanti saya izin ke Mas Joko dan teman-teman, kalau gitu nanti jadwalnya kita rubah malamnya ya, kita jangan malam Rabu ya, nanti malam Senin ya, berarti ya malam Senin depan ya, insya Allah ya Mas Joko, yang diingatkan teman-teman yang lain. Siap, Ustaz. Kita pindah jadwal ke malam ya, Malam Senin. ya malam Senin. Kemudian nanti metodenya kita akan ganti ya, nanti akan kita coba memurajaah atau mengulangi sedikit-sedikit dirosah ya, terkait dengan hukum panjang pendek ya. Saya lihat memang ini harus mungkin satu lembar itu kita mengaji ya, satu lembar kita ulangi lalu kemudian kita ngaji kembali ya, supaya ini melatih kembali kita tentang panjang pendek dalam membaca Al-Quran ya. Saya melihat masih banyak yang banyak yang mungkin lupa ya, tapi nanti kita mengulangi kembali ya, sambil sedikit demi sedikit kita perbaiki ya, supaya ada perkembangan di setiap pekannya. Dan jangan lupa tetap membaca Al-Quran ya. Jangan menunggu sampai mahir membaca Al-Quran lalu kita lupa untuk membaca Al-Quran. Tetap biasa membaca Al-Quran artinya ya, kita tetap tugaskan untuk tetap membaca Al-Quran ya, minimal itu satu hari ya satu lembar lah ya, itu sudah minimal sekali ya, satu lembar satu hari. Kalau misalnya ada yang 1 juz satu hari pun, wah itu luar biasa sudah ya, itu sudah luar biasa. Dan kita tetap ingatkan ke teman-teman ya, insyaallah jadwal kita pindah di mana nanti diumumkan Mas Joko ya di grup ya. Kita pindah di malam Senin insyaallah. Saya kira itu mungkin ya. Ya, kita jangan terlalu lama-lama. Kasihan juga mata ini kalau terlalu lama di laptop. Kalau di offline sih masih enak ya. Apalagi kalau kondisi sudah malam begini udah ngantuk. Ya, sudah ngantuk. Ini Mas Agus di Baratan kah? Ya, Ustaz, di Baratan, Ustaz. Saya lihat kondisi COVID di Bulungan masih mengganas ya. Beritanya gitu, Ustaz. Iya, kemarin itu sampai saya lihat di teman itu katanya dinas kesehatan saja sampai lockdown. Beberapa hari itu tidak menerima tidak bisa menerima swab lagi katanya karena ada pegawainya yang terpapar beberapa. Justru mereka yang terpapar kasihan ya, yang kena mungkin kan. Tempat juga kemarin pekan lalu saya nggak ngisi karena satu keluarga saya buang-buang air semua, nggak tahu makan apa ya. Jadi sampai terakhir saya hubungi Mas Rahman, ya Mas Rahman untuk mengopname istri. Maksudnya ada teman yang bisa opname pasang cairan karena kondisi lemah sekali kan. Cuman beliau bilang untuk kondisi sekarang mereka di puskesmas tidak bisa, takut COVID katanya. Ya terpaksa saya harus bawa ke rumah sakit. Makanya hari itu saya izin tidak ngisi malamnya karena saya harus bawa. Ya, padahal kondisi saya juga begitu. Jadi saya terus dua anak ini tinggal satu aja yang tidak
tidak kena itu, kena diare itu. Yang lain semua diare. Ya salah makan atau apa gitu. Takutnya juga kena virus COVID. Ya biasanya kan juga itu diare juga kan. Tapi alhamdulillah tidak, bukan karena itu. Ternyata memang kena makanan. Ya saya bawa ke rumah sakit. Sampai di sana saya tidak berani juga, banyak banget pasien COVID ya. Terus setelah infus saya bawa pulang. Setelah diinfus bawa pulang ke rumah, ya diinfus di rumah aja. Diinfus di rumah sendiri, alhamdulillah sudah agak kuat. Ya lepas infus baru bisa banyak minum ya. Mungkin karena pengaruh diare itu kan memang harus punya pasokan minum juga ya, makan juga. Tapi kalau sudah kondisi lemah ya tidak ada yang masuk, keluar aja ya sudah jadi lemah badan ya. Ini juga ya pelajaran, jangan sembarang makan ya. Kalau kemarin tuh saya berpikir saya beli udang itu mungkin udah murah banget, udah murah, jadi beli udang. Iya, padahal itu segar sekali. Saya beli, tapi satu tumpuk itu terakhir katanya Pak ini harganya 35.000 aja nih terakhir. Udah tak beli. Nah, istri masak, malamnya semua makan, paginya itu semuanya nggak ada. Semua diare. Kecuali satu orang yang tidak makan ini, yang perempuan. Nah dia aja yang agak sehat kemarin. Yang lainnya sakit kepala, terus buang air ya. Alhamdulillah sampai 1 pekan itu baru bisa normal kembali semua. Alhamdulillah. Itu malam saya izin dulu. Saya ini karena yang masih kurang enak badan kan. Saya juga masih lemah juga. Iya, satu keluarga. Ya, saya kira itu mungkin ya cerita-cerita. Ya Ustaz. Mudah-mudahan kita terhindar dari ya penyakit COVID seperti ini, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, terutama yang beraktivitas di luar, pakai masker, ya supaya bisa ya kita mengambil sebab lah, artinya berusaha untuk menghindari ya, dari semoga penyakit tersebut cepat hilang. Ya, sebenarnya kita sudah rindu juga ini, sudah rindu untuk bersalaman, sudah rindu untuk bertatap muka, ya kan? Dengan kondisi sekarang kita kurang maksimal pertemuannya. Ya, bisa makan bareng, bisa ngopi bareng, ya kan? Kalau sekarang kondisinya sudah bisa ngopi sendiri-sendiri di rumah. 1 tahun. Iya, sudah hampir berapa tahun? Hampir 1 tahun ya. Kalian sudah Iya. sudah ulang tahun Indonesia. Iya. Tapi kayaknya tidak ada tanda-tanda menurun ya. Karena sekarang ini kan corona ini sudah mulai bersahabat dengan orang, jadi mungkin orang kalau sudah sakit tidak seperti awal-awal ya. Kalau awal-awal itu kan baru reaktif, satu pasar udah tutup tuh, baru reaktif aja. Ya kalau sekarang kondisinya kan yang positif aja, yang sudah tidak punya gejala disuruh karantina mandiri di rumah. Ya tidak tidak mesti harus dikarantina di diklat, tidak, bukan yang bisa, tapi karantina mandiri di rumah. Karena ada teman kemarin juga seperti itu, yang kena itu dia tidak ada gejala, tidak ada batuk, tidak ada panas, tidak ada, sehat-sehat aja, tapi kok positif gitu. Ya terpaksa beliau dikarantina mandiri aja, karantina mandiri di rumah. Tapi setelah 14 hari alhamdulillah sudah negatif. Sudah negatif lah ya, dari hasil rapid antigen. Nah, rapid antigen sekarang kan lebih akurat ya dibanding dengan rapid antibody yang kemarin ya. Kalau rapid antigen ini dia lebih akurat lah ya, lebih akurat dan bisa lebih cepat ya, lebih cepat untuk menilai seorang itu positif atau negatif. Saya kira itu mungkin ya teman kita malam ini. Ya, barakallahu fiik. Ya, semoga kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan
dan tetap diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah. Ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tutup ya. Siap, Ustaz.